Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 981 sampai 985. Tapi tanpa diduga, saat dia meraih kerah kepala besar itu membalik tangannya dan malah menggenggam pergelangan tangan Zhang Dalong. Kemudian, dengan jentikan kepalanya, Zhang Dalong terlempar keluar. Tubuh Zhang Dalong yang hampir 200 kg dengan mudah dibuang oleh kepalanya yang besar. Dia terbang beberapa meter dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. "Oh, kepala besar, kungfumu sepertinya semakin buruk," cakar besar di sebelahnya tertawa. Obat mujarab yang baru saja kuambil terlalu banyak, dan aku belum mencernanya," kepala besar itu menjelaskan. Zhang Dalong sangat terkejut. Dia memikirkan apa yang terjadi hari ini. Bagaimana dia bisa bertemu dengan begitu banyak master? Pada siang hari, saya dibersihkan oleh pria bernama Ada, tetapi pada malam hari, saya bertemu dengan dua hal lama ini lagi. Tapi kali ini, Zhang Dalong juga belajar menjadi baik. Dia tahu bahwa dia bukan lawan, dan dia tidak lagi terjerat dengan kepala besar. Dia buru-buru berteriak, "Ayo, seseorang mencuri sesuatu." Suara Zhang Dalong sangat menusuk telinga di desa kecil yang sunyi, dan itu menyebabkan beberapa anjing besar di sekitar menggonggong berdiri. Saat ini, Ye Chong dan yang lainnya sedang makan di rumah. Ye Guangcai dan Kiao Laosan bergumam pada diri mereka sendiri, dengan senang hati menyelesaikan perhitungan. Kitten, Werewolf dan yang lainnya memiliki wajah pahit, mengutuk dalam hati mereka, "Ini sangat sederhana, semuanya palsu." Penduduk desa ini adalah yang terburuk pada saat ini. Semua orang tiba-tiba mendengar tangisan di langit malam di luar, mengatakan ya seseorang. Adalah pencurian, semua orang tercengang. Siapa yang berani pergi ke desa Xiaoye untuk mencuri barang? Ye Chong mendengus, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas keluar lebih dulu. Kemudian, Kitten, Werewolf, Titan dan lainnya juga mengikuti. Ye Chong berjalan di depan dan berlari ke tempat kejadian setelah beberapa saat. Saya melihat Zhang Dalong terbaring di tanah, dan dua lelaki tua kecil dengan tinggi kurang dari 1 meter berdiri untuk memukul Zhang Dalong. Otak Zhang Dalong runtuh dengan kepala besarnya, dan dia berkata, "Kamu orang besar bodoh, apa yang kamu teriakkan, cakar?" Besar itu mencengkeram telinga Zhang Dalong. "Aku takut mati. Kamu orang besar bodoh. Lihat apakah aku tidak. Jangan lepas tarik telingamu." Naga besar ini biasanya berjalan menyamping di desa seolah-olah dia tidak takut pada apapun. Duduk di tanah sekarang, diintimidasi oleh kedua lelaki tua itu dengan sangat buruk, dia merasa ingin menangis. "Hei, lelaki kecil ini akan menangis ketika melihat seseorang yang tinggi dan besar." Kepala besar itu tersenyum. Cakar besar juga menyeringai. "Benar, sangat keras, tidak cukup." Dia berkata sambil meraih telinga Zhang Dalong, dan Zhang Dalong menjerit kesakitan. Saat ini, Ye Chong baru saja tiba. Melihat Ye Chong mendekat, Zhang Dalong buru-buru berteriak, "Oh, kepala desa, tolong aku." Ye Chong memandang kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan tenang, "Siapa kamu?" "Kamu adalah kepala desa." Kedua lelaki tua itu lepaskan Zhang Dalong dan menatap Ye Chong. Ye Chong berjalan di dekatnya dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengendusnya dengan hidungnya, dan ada aroma yang familiar. Ye Chong bertanya-tanya, dan kemudian melihat ransel di belakang kepala besar dan cakar besar. Di ransel kepala besar, selai daun terbuka, itu tidak lain adalah daun Camae Jasma. Hati Ye Chong bergerak, dan dia memiliki firasat buruk. "Ini, apa yang kamu hafalkan, kepala besarnya?" Terkekeh, "Apa yang kamu hafalkan? Kami pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan, dan yang kami hafal hanyalah obat." "Apakah kamu pergi ke gunung untuk mengumpulkan tumbuhan?" Ye Chong terkejut, "Gunung yang mana?" "Ya Tuhan, mengapa kamu lebih bodoh dariku? Apakah kamu memiliki gunung lain di sini? Bukankah hanya satu gunung itu?" Big Claw menunjuk ke gunung belakang dan berkata. Ye Chong merasa lebih buruk di hatinya.
dia bergegas dengan langkahnya, sosoknya secepat kilat. Baik kepala besar maupun kaki besar tidak bereaksi, jadi Ye Chong menyambar ransel mereka. Kemudian, dia membuka ranselnya. Di dalamnya, penuh dengan benda-benda seperti buah dan daun ramuan. Setelah Ye Chong melihatnya, dia sangat mengeluh sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Hatinya yang tertekan hampir hancur. Mengetahui obat mujarab ini, dia biasanya enggan membiarkan semen kecil menjilatnya. Sekarang biarkan dua hal lama ini memilih begitu banyak. Melihat cakar besar dan kepala besar, keduanya tercengang. Kungfu Ye Chong barusan terlalu cepat, dan mereka tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Keduanya saling memandang, dan sepertinya kepala desa masih memiliki beberapa keterampilan. Kembalikan padaku, kepala besar itu bereaksi dan meraung. Big Claw juga berkata, ransel itu milikku, berikan padaku. Mereka berdua bergegas menuju Ye Chong sambil berbicara. Ye Chong juga marah, hei, berani menyentuh ramuanku. Hari ini aku akan menanammu di tanah kepala. Besar dan cakar besar bekerja sama dengan sangat diam-diam, dan kedua jari membentuk cakar, dari kiri ke kanan, menuju Ye Chong. Chong bergegas mendekat, berniat merebut ransel dari tangan Ye Chong. Wajah Ye Chong penuh amarah, dan dengan lambaian tangannya, gelombang naga dan burung phoenix gelisah, dan mereka berdua terhempas. Cakar besar dan kepala besar dipukul oleh Ye Chong dengan lambaian tangannya, dan mereka mengenai jarak 4 atau 5 meter. Cakar besar jatuh ke tanah terlebih dahulu dengan celepuk. Begitu dia mendarat, Ye Chong sudah tiba. Ye Chong menunggangi cakar besar itu, meninju dan menendang cakar besar itu, dan cakar besar itu menjerit. Melihat pemandangan mengerikan di samping kepala besar itu, dia ketakutan konyol. Dia buru-buru bangkit dari tanah, ingin memanfaatkan kesempatan ini akan menyelinap pergi dulu. Akibatnya, dia ditangkap oleh Ye Chong tepat setelah dia berlari beberapa langkah. Aduh, segera setelah itu, terdengar jeritan yang sangat menyedihkan dari kepala besar itu, bahkan lebih buruk dari cakar besar itu. Ye Chong telah cukup mengalahkan mereka berdua, jadi dia tenang, berjalan ke sisi ransel, melihat daun ramuan, dan merasa sangat menyesal. Memanfaatkan kios ini, cakar besar dan kepala besar saling memandang dan berkomunikasi secara diam-diam dengan mata mereka. Caoku, anak ini sangat sakti, aku pernah menemui janggut yang keras. Cakar besar, kau bilang obat yang kita curi, tidak mungkin miliknya. Lihat betapa sedihnya anak ini, kemungkinan besar obatnya adalah dia ya. Ya ampun Cao, anak ini tidak mudah dihadapi. Aku sudah lama mengatakan untuk kembali dengan cara yang sama. Kamu harus menjadi manusiawi, ayo, sekarang sudah menjadi tidak manusiawi, kepala besar, ya, tapi mari kita perjelas, ini bukan melarikan diri, bukannya takut, kita hanya mundur secara taktis, lagi pula, ini adalah tidak baik mengambil sesuatu dari orang lain, kan, lebih buruk lagi memukuli seseorang lagi, kita juga orang yang berakal sehat, benar. Ayo pergi, setelah selesai berbicara, keduanya ingin melarikan diri secara diam-diam. Bagaimana tindakan kecil kedua orang ini bisa luput dari pandangan Ye Chong? Ye Chong mendengus dingin, mau pergi. Saat dia berbicara, Ye Chong bergegas, mengulurkan tangannya dan mengambil keduanya, semudah membawa seekor ayam. Tidak peduli bagaimana kepala besar dan cakar besar berjuang, mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba menamparkan bahu mereka berdua, dan semburan energi sejati mengalir ke tubuh mereka, kultivasi mereka langsung ditekan. Cakar besar dan kepala besar memandang Ye Chong dengan heran. Mampu melakukan ini berarti kultivasi Ye Chong beberapa kali lebih tinggi dari mereka. Kamu, siapa kamu? Big Head bertanya dengan heran. Kalian berdua, berani mengambil ramuanku, aku tidak bisa membiarkanmu. Ye Chong berkata dengan dingin. Cakar besar memutar matanya dan mulai berpura-pura bingung. Oh, maaf, jadi ramuan ini milikmu, kami pikir itu liar. Kentut, ladang obatku sangat rapi. Apakah menurutmu itu liar? Apakah matamu buta? Ye Chong memarahi. Oh, sejujurnya, kami sebenarnya agak buta.
kepala besar itu juga melunak dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, kita sudah sangat tua. Ya, hehe, pokoknya jamu ini milikmu. Anda cepat atau lambat, kami harus mengambilnya, dan kami akan menjadi tenaga kerja gratis untuk membantu Anda mengambil bahan obat ini. Bukankah semuanya akan dikembalikan kepada Anda?" Big Klaus berkata sambil tersenyum. "Benar, kami hanya makan sedikit," kata kepala besar itu. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kata-katanya, dan dengan cepat menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat, Ye Chong sudah mendengarnya. "Apa, kamu masih makan?" Ye Chong membuka mulutnya lebar-lebar. Sedikit, hehe, kalau tidak apa-apa, ayo pergi," kata kepala besar itu sambil tersenyum. Ye Chong mendengus, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke gunung belakang dengan 2 orang. Saat sosok Ye Chong menghilang, anak kucing, manusia serigala, dan lainnya muncul. Anak kucing itu hanya melihat punggung Ye Chong, seolah-olah dia sedang mengandung 2 anak. Di tempat kejadian, hanya Zhang Dalong yang dibiarkan jongkok di sana. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak, telinganya merah karena ditarik, dan wajahnya terlihat pahit. Anak kucing itu buru-buru bertanya apa yang terjadi. Zhang Dalong juga tidak menjawab, hanya berjongkok di sana. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia tidak bisa menahan tangis. 2 hal abadi. Mereka terlalu banyak menggertak orang. Ye Chong mengambil kedua orang itu dan dengan cepat naik gunung belakang. Ketika dia melihat ladang obat yang berantakan, hati Ye Chong hampir hancur. "Oh, ladang obatku, bagaimana bisa seperti ini?" Beberapa akar rumput asparagus rontok, dan daun camai jasma berserakan di tanah. Apalagi Mugui yang telah tumbuh menjadi wujud manusia memiliki benjolan dan lubang di kedua lengannya, seperti apel yang telah digerogoti seseorang. Tatapan membunuh melintas di mata Ye Chong dalam sekejap. "Kalian berdua sudah tua dan abadi, tidak hanya mencuri obatku, tetapi juga memakan ladang obatku. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati hari ini." Melempar bola, keduanya terlempar ke tanah, kepala besar dan cakar besar hancur berkeping-keping, teriak Yoyo. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat bangkit dari tanah dan ingin lari. "Kamu masih ingin lari?" Suara marah Ye Chong tiba-tiba terdengar di atas kepala mereka. Suara itu sangat menindas, dan 2 lainnya ketakutan ketika mendengarnya. Untuk sesaat, sepertinya mereka benar-benar diambang kematian. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan besar tampak turun dari langit, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka berdua di dalamnya. Keduanya langsung dihancurkan oleh kekuatan ini. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak akan membantu. "Oh, maaf, kami tidak sengaja melakukannya. Kami hanya ingin minum obat mujarab ini terlalu menggoda. Kami tidak bisa menahannya." Kepala besar itu memohon belas kasihan. Niat membunuh Ye Chong melintas di benaknya, "Kalian berdua harus mati." Melihat tatapan membunuh di mata Ye Chong, keduanya ketakutan, dan buru-buru berlutut di depan Ye Chong. "Oh, kami salah, kami seharusnya tidak mencuri." Big Claw meratap. Iya, kami tahu kami salah," kata si kepala besar. Ye Chong mendengus dingin, "Sudah malam. Kamu pergi dan buat pupuk untuk ladang obatku." "Tunggu," kepala besar itu berteriak, lalu dia mengeluarkan sesuatu dari tangannya. "Iya, kami juga punya barang bagus. Bagaimana dengan ini? Kami akan menukar barang bagus ini untukmu. Anggap saja sebagai kompensasi." "Oke," kata kepala besar. Ketika Ye Chong melihat benda itu ditarik keluar dari kepalanya, dia terkejut. Bukankah ini perintah rahasia Aoki? Dan perintah rahasia Aoki yang dia dapatkan dari keluarga Siang kebetulan ada di senjata ajaib luar angkasanya sendiri. Jadi apa yang terjadi di tangan kepala besar ini? Apakah ini perintah rahasia Aoki? Ye Chong bertanya dengan sadar. Kepala besar itu melihat lelucon itu, dan dengan cepat berkata, "Saya tidak berharap Anda begitu berpengetahuan. Anda memang seorang master." "Ya, ini adalah harta tak terhitung dari lembah Baihua kami. Perintah rahasia Aoki. Kami akan menggunakan ini sebagai kompensasi. Lihat betapa bagusnya itu." Ye Chong bertanya lagi,
Dari mana asalnya? Dia tidak berani menyembunyikan kepalanya. Jadi dia menceritakan asal-usul perintah rahasia Aoki. Ternyata kedua orang ini sama-sama berasal dari lembah Baihua. Suatu hari, mereka tidak melakukan apa-apa, dan dengan iseng, mereka mencuri harta karun lembah 100 bunga, perintah rahasia Aoki, melarikan diri dari lembah 100 bunga, dan kemudian pergi mengunjungi pegunungan dan sungai. Pada saat yang sama, dia memimpin murid dan cucu lembah Baihua untuk datang mencari mereka. Mereka berlari berulang kali, meninggalkan petunjuk berulang kali, dan berpikir itu menyenangkan. Oleh karena itu, ini menarik semua orang dari lembah Baihua untuk datang ke sini. Adapun perintah rahasia Cianwood, itu diturunkan dari Hundred Flowers Valley ratusan tahun yang lalu. Konon ada 3 bagian dari Aoki Secret Order, jika disatukan bisa jadi untuk membuka rahasia di dalamnya, dikatakan sebagai peta harta karun atau semacamnya. Namun, yang dimiliki lembah Baihua hanya sepertiganya. Yah, hanya itu yang kami tahu, kepala besar itu berkata. Ye Chong berpikir keras, ternyata ada lebih dari 1 bagian dari perintah rahasia Aoki. Tidak heran itu tidak dapat membuka rahasia di dalamnya. Tapi saya tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Tidak lama kemudian saya mendapat potongan pertama. Seseorang datang ke pintu dengan potongan kedua. Ye Chong tidak ragu-ragu, dan hanya menyimpan barang-barang itu. Kepala besar berkata, "Oh, kamu setuju untuk tidak membunuh kami?" "Iya. Kamu lihat kami memberimu semua harta. Bisakah kamu mengampuni kami?" Big Claw juga bertanya. Ye Chong mendengus, kejahatan besar dapat dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak dapat dimaafkan. Ye Chong juga menjadi tenang saat ini. Meski kedua orang ini merusak bidang kedokterannya, mereka tidak bersalah atas kematian. Apalagi, meski mereka dibunuh, itu tidak akan membantu. Memikirkan hal ini, Ye Chong mendengus dingin. Mulai hari ini, kalian berdua bajingan akan menjagaku di ladang obat, menggali tanah dan menyuburkanku, dan membalasku 100 kali lipat untuk ladang obat yang kamu hancurkan. Kepala besar mendengar ini, Big Claw dan Big Claw mengerang dalam hati. Ini agar mereka menjadi tukang kebun. Ini, Ye Chong mengangkat alisnya. Mengapa, kamu tidak menyukainya? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi pupuk dan menguburmu di dalam tanah. Tidak, tidak, kami bersedia. Ditekan oleh Yinwei Ye Chong, kepala besar dan cakar besar hanya bisa berkompromi. Saat ini, Little Semen berjalan dengan langkah kecil. Ketika Little Semen melihat Ye Chong, kepala besar, dan cakar besar, dia terkejut sesaat. Kemudian, ketika melihat ladang obat yang berantakan, ia berpikir dalam hati, tidak, sudah berakhir, meong. Itu mengeong, dan bergegas ke Ye Chong. Kamu, Ye Chong, kembalilah, meong. Ye Chong mendengus, menatap Little Semen dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Meo, jangan salahkan aku keluar karena ada yang harus kulakukan sekarang, meong. Little Semen mengeong. Hanya Ye Chong yang bisa memahami percakapan antara Ye Chong dan Xiao Semen. Di telinga kaki besar dan kepala besar, semen kecil itu hanya mengeong. Sebelum Xiao Semen selesai berbicara, Ye Chong pergi dan memukuli Xiao Semen, yang berteriak kesakitan. Adegan menakuti kepala besar dan cakar besar. Apa yang anak sialan ini lakukan? Dia tidak menyiksa kucing itu, kan? Pria ini terlalu kejam. Apakah dia membunuh kucing untuk kita lihat? Keduanya tercengang, belum lagi betapa kuatnya Ye Chong. Mengapa satu orang melakukan hal yang begitu kejam pada seekor kucing? Namun, mereka juga penasaran, kucing ini benar-benar melawan pemukulan. Bahkan setelah dipukuli seperti ini, kucing itu masih hidup. Dan, sepertinya bukan masalah besar. Setelah Ye Chong cukup melampiaskan amarahnya, dia menendang semen kecil yang terbang ke ladang obat. Little Semen mengerang, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kamu kucing malas, aku memintamu untuk menunjukkan kepadaku ladang obat ini, dan begitulah caramu melihatnya. Orang lain telah meminum obatku, dan kamu bahkan tidak mengetahuinya, kata Ye Chong. Semen kecil tidak berani menjawab, dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara gemericik dari mulutnya. Ye Chong mendengus dingin.
lalu berkata kepada cakar besar dan kepala besar, "Kalian berdua, bekerja keras untukku. Jika ada kelalaian di masa depan, kalian akan terkubur di dalam tanah sekarang." Dia tampak ketakutan, dan dengan cepat mengangguk sebagai jawaban. Ye Chong mendengus, lalu mengambil ransel mereka dan meninggalkan gunung belakang. Setelah Ye Chong pergi, cakar besar dan kepala besar diam-diam menghela nafas lega. Kepala besar berkata, "Cakar besar, mari kita gunakan kesempatan ini untuk lari." "Apa? Ayo lari?" "Ya. Bagaimanapun, dia sudah pergi sekarang, ayo lari dari gunung belakang dan melarikan diri kembali ke lembah Baihua. Kita tidak akan pernah lari lagi dalam kehidupan ini. Keluarlah, dia tidak bisa menemukan kita, jangan menjadi budak di sini," kata si kepala besar. Cakar besar mengangguk, "Ide bagus." Pada saat ini, hanya ada satu meong, dan semen kecil berdiri dengan kejam di depan mereka. "Sialan, raja dipukuli begitu parah, kalian berdua masih ingin melarikan diri, meong, kalian berdua di sini selama sisa hidupmu, meong." Inilah yang dikatakan Xiao Semen, tapi di telinga kepala besar dan cakar besar, semen kecil hanya mengeong pada mereka. "Apa-apaan, kamu kucing yang aneh? Kenapa kamu menggonggong pada kami?" Big Claw memarahi. "Benar, tadi dipukul seperti itu, dan tidak ada yang salah dengan itu." Kepala besar itu juga terkejut. "Pergi, terus berteriak di sini, hati-hati aku akan menendangmu." Cakar besar terus mengutuk. Meskipun mereka tidak bisa mengerti kata-kata Xiao Semen bisa mengerti apa yang mereka berdua katakan. Semen kecil itu langsung terbakar, dan dengan suara gesekan, cakar kucing yang tajam keluar, bersinar terang di bawah sinar bulan. Kemudian, jeritan terdengar di langit malam gunung belakang. Ye Chong juga mendengar jeritan itu, dan tahu bahwa itu adalah semen kecil yang melampiaskan amarahnya dengan kepala besar dan cakar besar. Semen kecil baru saja dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong, dan sekarang dia secara alami melampiaskan amarahnya pada kedua lelaki tua ini. Jeritan kedua lelaki tua itu menyebar langsung ke desa. Anak kucing, manusia serigala, dan yang lainnya semuanya ketakutan dan bodoh, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, saya melihat Ye Chong berjalan dengan dua tas sekolah. Ye Jiangwo, Li Sujuan dan yang lainnya bergegas. "Oh, nak, apa yang terjadi?" Li Sujuan bertanya. Ye Guangcai juga bertanya dengan prihatin. "Benar, Xiao Chong, baru saja saya mendengar dari Zhang Dalong bahwa ada pencuri yang datang." Ye Chong menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak apa-apa, dua pengumpul ramuan tersesat ke desa kami karena kesalahan, dan mereka sudah ada di sini. Aku mengusirnya." Dia mengatakannya dengan ringan, dan semua orang tidak terlalu memikirkannya. "Tidak apa-apa, ayo kembali dan lanjutkan makan," kata Ye Chong. Setelah itu, semua orang kembali ke perjamuan di desa. Semua orang tidak terpengaruh oleh kejadian barusan, dan mereka makan sebentar, melihat hari sudah sangat larut, dan semua orang pergi tanpa merasa kenyang. Jarang Ye Chong berada di rumah hari ini, dan Li Sujuan serta Ye Jiangwo sangat bahagia. Li Sujuan dengan sengaja menemukan selimut untuk Ye Chong. "Nak, dingin, tutupi ini." Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, dia sudah lama tidak merasakan kehangatan langka seperti ini. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Ye Chong dibangunkan oleh ketukan tergesa-gesa di pintu. Ye Chong membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah anak kucing, manusia serigala, dan lainnya. Masing-masing wajah orang-orang ini menjadi hijau. Begitu Titan melihat Ye Chong, dia buru-buru bertanya, "Instruktur Ye, kapan kita akan pergi? Saya bisa menjual diri saya sendiri." Ternyata Ye Guangcai mendatangi mereka dengan membawa tagihan pagi-pagi sekali. Termasuk uang makan kemarin dan uang akomodasi malam, setiap orang mendapat lebih dari 30 juta yuan. Bahkan tentara bayaran ini merasakan sakit, apalagi ini hanya uang sehari. Jadi, mereka bergegas untuk bertanya pada Ye Chong, ingin segera pergi. Rumah pertanian ini, mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, kalian harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Ketika
Semua orang mendengar ini, mereka tampak seperti akan menangis. Kakak instruktur, kami tahu kami salah. Kami tidak boleh melanggar kata-katamu dan membuat masalah dengan santai, ya? Kami tidak berani melakukan itu lagi. Jadi tolong maafkan kami, oke? Kata Kitten genit. Iya, ya, kami tidak berani melanggar instruktur lagi, kata manusia serigala. Iya, instruktur Ye, ayo kita pergi. Semua orang meratap. Ye Chong terkekeh, baiklah, biarkan aku memikirkannya lagi. Jangan, instruktur Ye, jika kamu memikirkannya lagi, kita semua akan meminum angin barat laut. Iya, instruktur, kamu tahu, sebagai tentara bayaran, kami sebenarnya tidak mendapatkan banyak uang, kecuali untuk menafkahi keluarga, tidak ada yang tersisa. Koboi itu berkata sambil menangis. Mereka mulai memainkan kartu emosional. Faktanya, tentara bayaran ini, terutama tentara Feng Shen yang terkenal, dibayar sangat tinggi untuk menjalankan misi. Namun, orang-orang ini semuanya hedonis instan, dan menghabiskan banyak uang jika ada. Oleh karena itu, benar untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak uang. Instruktur Ye, saya mohon, beri kami cara untuk bertahan hidup, ratap Titan. Ye Chong benar-benar tidak tahan dengan orang-orang ini. Oke, kamu tidak perlu memberikan uang, simpan saja di rekening, dan berutang dulu, tetapi jika kamu tidak berani mendengarkanku di masa depan, aku akan mengambil kembali uangnya sekaligus. Kenapa? Seperti. Ketika semua orang mendengar ini, mereka diam-diam mengerang di dalam hati. Mereka tidak menyangka akan datang ke kampung halaman instruktur, dan mereka semua menderita kelaparan. Tapi ini sudah sangat bagus. Semua orang mengangguk lagi dan lagi. Oke, semuanya atas kebijaksanaan instruktur Ye. Nyatanya, Ye Chongbao tidak peduli dengan uang itu. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menahan orang-orang durhaka ini. Pagi itu, Ye Chong mengajari orang-orang ini satu set metode kultivasi, dan membiarkan mereka berlatih di gunung belakang di mana auranya kaya. Ye Chong memberitahu orang-orang ini bahwa selama mereka berlatih di desa Xiaoye selama seminggu, mereka mungkin dapat menembus ranah prajurit peringkat Huang. Semua orang sangat gembira, tidak heran Ye Chong mengatakan dia ingin mereka tinggal di sini selama beberapa hari lagi, ternyata mereka harus menerobos. Namun, semua orang juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Chong bukanlah kebohongan, karena energi spiritual di sini sangat kuat, dan dia berlatih di sini. Ini jelas jauh lebih baik daripada berlatih di tempat lain. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Ngomong-ngomong, Ye Chong juga memanggil Zhang Tiezu dan Zhang Dalong, dan meminta mereka untuk mengikuti anak kucing dan manusia serigala. Nyatanya, Zhang Dalong dan Zhang Tiezu telah berada di desa lebih lama daripada manusia serigala, dan Ye Chong sudah mulai meminum berbagai pil untuk Zhang Dalong dan Zhang Tiezu. Oleh karena itu, dalam tubuh Zhang Dalong, Zhang Tiezu dan penjaga keamanan lainnya, energi spiritual yang terkumpul bahkan lebih banyak daripada anak kucing dan manusia serigala. Ye Chong meminta mereka untuk berlatih bersama, dan ngomong-ngomong, Zhang Dalong dan Zhang Tiezu juga bisa menerobos ke prajurit peringkat kuning. Pilar besi ini ternyata adalah anggota tentara bayaran, dan dia juga pernah mendengar tentang reputasi Feng Shenbing. Di bawah kepemimpinan Zhang Tiezu, Zhang Dalong juga merupakan orang yang berani. Saat ini, semua orang berkumpul dan dengan cepat berkenalan. Mereka mulai rajin berlatih di ruang terbuka di belakang gunung. Saat ini, di ladang obat di gunung belakang, dua lelaki tua sedang sibuk. Itu adalah cakar besar dan kepala besar yang menggali tanah dengan cangkul. Keduanya memiliki bekas cakaran di tubuh mereka, seolah-olah digaruk kucing, dan terlihat berdarah. Kedua orang ini terlihat sangat malu, wajah mereka lebih jelek dari labu pahit, mereka terlihat seperti budak yang dieksploitasi. Di samping mereka, Little Semen mondar-mandir, seperti supervisor. Segera penduduk desa menemukan dua lelaki tua pendek di belakang ladang ubi. Ye Chong memberitahu semua orang bahwa kedua lelaki tua ini secara khusus dibawa kembali olehnya ke pertanian. Kedua lelaki tua ini adalah tokoh terkenal di dunia berkebun, tetapi mereka pandai menanam tanah,
Ye Chong memberitahu semua orang, sebenarnya, mereka berutang uang kepada saya, dan mereka tidak dapat membayarnya kembali, untuk melunasi hutang. Semua orang tidak terlalu memikirkannya. Melihat penampilan menyedihkan kedua lelaki tua ini, mereka pasti berutang banyak uang kepada kepala desa. Di ruang terbuka di pintu masuk desa Xiaoye, Fatih Kiao dan beberapa anak sedang bermain sepak bola. Kiao Fater menendangnya dengan bengkok dan menendang bola keluar batas. Saya melihat bola menggelinding beberapa kali dan dihentikan oleh orang asing. Saat ini, Kiao Fater dan anak-anak lainnya menyadari bahwa di beberapa titik, tidak jauh dari pintu masuk desa, sudah ada lebih dari selusin orang yang berdiri. Anak-anak belum pernah melihat orang-orang ini, dan mereka pasti bukan dari desa. Di antara kedua pemimpin itu, salah satunya adalah seorang pria parubaya berbaju hitam, berusia sekitar 30 tahun. Yang lainnya lebih muda, tetapi memar dan bengkak. Itu adalah San Cheng dan San Gong. Bola dihentikan oleh San Cheng. Ketika San Cheng masih muda, dia juga ahli dalam bermain bola. Dia mengambil bola dengan berjinjit, menendang 2 trik, lalu dengan kuat menjepit bola di bawah kakinya, melakukan gerakan mewah lainnya, dan kemudian menginjak bola di bawah kakinya. Fatih Kiao dan yang lainnya iri saat melihat gerakan mewah San Cheng. "Paman, bisakah kamu mengajak kami bermain sepak bola?" teriak Kiao Fatih. Masih bermain sepak bola, San Cheng mendengus dingin, lalu menginjak kakinya dengan keras, hanya untuk mendengar letupan, bola dihancurkan rata oleh San Cheng. Dia tersenyum dingin, dan menendang bola yang telah dia hancurkan ke depan Fatih Kiao. Fatih Kiao melihat bola yang diinjak-injak dan menangis. San Gong mendengus dingin, "Kamu sangat membosankan." San Cheng terkekeh, "Saya mengetahui ini dari TV, saya menonton film yang sangat lucu baru-baru ini." Bawahannya masuk ke desa Xiaoye secara langsung. Setelah semua orang memasuki desa, mereka kebetulan melihat Ye Guangcai dengan gembira menikmati keteduhan di bawah pohon besar dengan kantong rokok di mulutnya. Ketika Ye Guangcai melihat San Cheng, dia terkejut, "Itu kamu, kenapa kamu di sini lagi?" San Cheng berteriak. Ye Guangcai berkata, "Silakan pergi, Anda tidak diterima di sini. Kepala desa yang memaksa saya untuk menemukannya." Saya berkata, "Anda telah dipukuli oleh kepala desa kami, dan Anda masih berani datang." Kiao Lao San juga datang dari samping. San Cheng tertawa dan berkata, "Hei, jadi aku memanggil kakak laki-laki ke sini. Mari kita lihat bagaimana menangani kalian bajingan kali ini." Ye Guangcai dan Kiao Lao San sama-sama terkejut. Mereka semua memandang San Gong serempak. San Gong mendengus dingin, dan berdiri di sana tanpa bicara, terlihat sangat bermartabat. Saat berbicara, Ye Chong sudah berjalan tidak jauh dari sana. Dengan mata tajam, San Cheng melihat sekilas Ye Chong. Dia buru-buru berteriak, "Aku, Chao, ini dia kamu kepala desa bajingan, berhenti untukku, adikku ada di sini hari ini. Mari kita lihat betapa merajalelanya kamu." Chong melihatnya, geli di dalam hatinya, bukankah penolong San Cheng menemukan pria berpakaian hitam yang sama yang dia pukuli sebelumnya? Baru kemudian dia menyadari bahwa keduanya bersaudara. Tidak heran mereka tidak melihat hal yang baik. Setelah itu, Ye Chong berjalan santai. Ye Guangcai dan Kiao Lao San bergegas ke Ye Chong dan berbisik, "Tidak baik, kepala desa." Dia memanggil seseorang. "Kepala desa, menurutku pembantu itu cukup kuat. Bagaimana denganmu dulu?" kata San. Ye Guangcai juga berkata, "Ya, Xiao Chong, saya benar-benar tidak ingin kami memanggil polisi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, terserah saya." San Cheng menunjuk ke arah Ye Chong dan mengucapkan kata-kata yang kejam. Tetapi ternyata kakak laki-lakinya tidak melakukan apa-apa. Dia agak aneh, menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa San Gong berdiri tak bergerak di belakangnya, tidak berbicara, hanya berdiri diam di sana, seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu. Kakak senior, ada apa?" tanya San Cheng. Setelah beberapa lama, San Gong menyadari, "San Cheng, apakah itu kepala desa kecil yang kamu sebutkan?" "Iya, kamu kenal dia?"
San Cheng merasa ada yang tidak beres. San Gong tersenyum kecut, bukan hanya kenalan, dia menyebabkan luka dalamku. San Cheng tampak terkejut, tidak mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia, kan? Saudaraku, jangan bercanda. San Gong tersenyum kecut. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku terlihat seperti lelucon? Cepat keluar. Jika pemilik lembah tidak datang, kita bukan tandingannya. San Cheng tercengang. Dia awalnya ingin mengandalkan kekuatan kakak laki-lakinya untuk membalas dendam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya juga dikalahkan oleh kepala desa. Ye Chong memandang San Cheng, dan berkata sambil tersenyum, San Cheng, apakah aku sudah memberitahumu bahwa jika aku bertemu denganmu lagi, apakah aku tidak akan memaafkanmu? Hidung San Cheng masih memar dan wajahnya bengkak, serta dadanya masih berdenyut kesakitan. Dia menelan ludah, mundur 2 langkah dan berkata, oh, salah paham, ini semua salah paham, ya? Aku berjalan dalam tidur, dan aku hanya berjalan dalam tidur. Aku tidak menyangka akan datang ke sini lagi. Ayo pergi sekarang, ayo pergi sekarang. Mengatakan itu, San Cheng melangkah mundur. Ye Chong sedikit tersenyum, saya juga menderita berjalan dalam tidur. Ketika saya berjalan dalam tidur, saya suka memukul orang. Mendengar ini, wajah San Gong dan San Cheng menjadi hijau. Oh, jangan, kepala desa, tolong selamatkan kami, saya tidak berani lagi. Tolong lepaskan saya, San Cheng memohon belas kasihan. Namun suara memohon belas kasihan itu langsung tenggelam dalam semburan ratapan. 10 menit kemudian, San Cheng, San Gong dan yang lainnya pergi dengan malu. Ada lebih banyak memar di tubuh mereka berdua. Mereka berdua meninggalkan desa Xiaoye dengan wajah sedih. Mereka tidak pergi jauh sebelum bertemu dengan sekelompok orang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang merupakan pemilik lembah Baihua. Oh, Guzu, kamu datang? San Cheng naik dan berkata. Melihat bekas luka di wajah San Cheng dan San Gong, pemilik lembah tidak bisa menahan keterkejutannya. Ada apa, San Gong? Kamu juga dipukuli? Betapa tidak masuk akal. Beraninya seorang kepala desa kecil begitu merajalela. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di lembah Baihua? Pemilik lembah sangat marah setelah mendengar ini. Biarkan orang tua ini merapikan kepala desa ini hari ini, dan beritahu dia bahwa langit tinggi dan bumi kuat. Setelah itu, pemilik lembah Baihua mengikuti San Cheng dan San Gong, dan kembali ke desa Xiaoye lagi. Ketika dia tiba di dekat desa Xiaoye, pemilik lembah benar-benar merasakan aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Dia tidak bisa tidak mengagumi. Tentu saja, ini adalah tempat yang sangat baik. Jika kita dapat mengembangkan tempat ini menjadi basis obat-obatan untuk lembah Baihua, maka kita akan dapat menumbuhkan hal-hal yang lebih baik. Memikirkan hal ini, pemilik lembah Baihua menunjukkan ekspresi serius, tampilan serakah. Di sisi lain, Ye Chong baru saja membersihkan San Cheng dan San Gong, dan mereka sudah kembali ke rumah, mengobrol dengan Li Sujuan dan Ye Jiangwo. Pada saat ini, keributan terdengar di luar. Dalam beberapa detik, Kiao Laosan berlari kembali dan mengatakan bahwa 2 orang yang baru saja dipukuli oleh Ye Chong datang lagi. Dan kali ini mereka membawa seorang lelaki tua yang kuat bersama mereka. Ini tidak ada habisnya, benar-benar tidak tahu malu. Jangan menganggapku, kepala desa, serius, Ye Chong memarahi. Dengan mengatakan itu, Ye Chong memimpin kerumunan untuk menemuinya. Kali ini lebih banyak orang datang dari lembah Baihua, sekitar 30 orang. Di depan San Cheng dan San Gong berdiri seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan tangan di belakang, tampak sombong. Begitu Ye Chong muncul, San Cheng menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, Tuan Gu, itu dia. Master Gu mendengus dingin, seorang master, di mata orang tua ini, tidak ada master. Meskipun ada dan San Gong sama-sama prajurit peringkat kuning, dan untuk dapat mengalahkan mereka, kekuatan Ye Chong secara alami mengesankan. Namun, pemilik lembah tidak peduli, karena dia sudah menjadi ranah prajurit peringkat Huang. Dia mengira kungfunya tidak terkalahkan di dunia. Badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh kepala desa kecil? Nak, ini kamu, sudah berapa kali kamu menggertak orang-orangku di lembah Baihua?
kamu sangat berani. Ye Chong juga tersenyum, dan berkata, kamu lembah Baihua telah datang ke desa Xiaoye saya beberapa kali untuk membuat masalah, dan kamu bahkan lebih berani. Brengsek, anakmu sangat merajalela, tapi hari ini, lelaki tua ini tidak ada di sini untuk menyakiti orang lain. Aku memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak, mengambil uangnya, dan bergegas keluar dan membiarkan desa ini keluar, kata Guzu. Ini adalah tujuan sebenarnya. Mengapa kami hidup dengan baik di sini? Mengapa kami harus mendengarkanmu? Mengapa kami harus pindah? Banyak penduduk desa berkata tidak puas. Iya, kamu tidak masuk akal, kata Ye Guangcai. Pemilik lembah tidak marah. Dia tertawa dan berkata, tidak ada yang tidak masuk akal. Semua orang adalah orang yang beradab. Saya di sini hari ini untuk bersikap masuk akal. Dia menunjuk ke San Cheng dan San Gong dan berkata, kamu kalahkan orang-orang di lembah Baihua saya jika ini masalahnya, bukankah Anda harus kehilangan uang? Itu karena kalian membuat masalah di waktu luang Anda, kata Ye Guangcai. Hanya bercanda, kami hanya datang ke sini untuk berdiskusi. Semua orang berbicara tetapi tidak tangan, meskipun ada pertengkaran, tetapi Anda tidak dapat memukul seseorang dengan tangan Anda. Itu salah jika Anda menyakiti seseorang, Anda harus membayarnya. Itu, kata Guzu. Ye Chong tersenyum, oh, sungguh. Lalu berapa kompensasi yang kamu inginkan? Jika kamu mengalahkan muridku seperti ini, setiap orang harus membayar setidaknya 30 juta yuan, kata Guzu. Apa, 30 juta? Tidak bernilai 30 juta jika kamu menjualku, kata Ye Guangcai. Pemilik lembah mendengus dingin, rumput, bagaimana hidupmu yang rendah bisa dibandingkan dengan orang-orangku di lembah Baihua? Ini jelas pemerasan, kata Kiao Laosan. Pemilik lembah terkekeh, menurutku kamu tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana, jika kamu menjual desa kepadaku? Aku tidak menginginkan uangnya. Jika tidak, kita tidak akan pernah mengakhiri masalah ini. Semua, pemilik lembah masih menginginkan. Tempat ini energi spiritual, jadi saya masih ingin datang ke desa. Mengatakan itu, Guzu berjalan perlahan ke sebuah batu besar. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangan, kamu orang gunung, kamu tidak tahu seberapa kuat orang tua ini, izinkan saya menunjukkannya dulu. Setelah selesai berbicara, dia minum dan menamparkan dengan keras. Hanya mendengarkan suara bang dalam sekejap, batu itu hancur menjadi bubuk. Batu keras itu berubah menjadi bubuk, semua orang tercengang. Itu luar biasa. Bagaimana? Apakah kamu tahu kamu takut? Sekarang kamu harus tahu bagaimana memberi kompensasi, kan? Kata Guzu dengan bangga. Semua penduduk desa ketakutan dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Ye Chong tersenyum dan berkata, 30 juta tidak terlalu banyak. Apa, kepala desa? Apakah Anda benar-benar ingin memberi saya uang? Tanya Kiao Laosan. Mengapa kamu tidak memperbaikinya? Kamu tidak melihat seberapa kuat orang tua itu, kata seseorang. Xiao Ye, jika kamu ingin memberikan uang, desa kita bisa berkumpul bersama, dan itu harusnya mungkin, kata Ye Guangcai. Penduduk desa juga setuju. Ye Chong mengangguk dengan gerakan. Meski semua orang kaya sekarang, bukan jumlah yang kecil untuk bisa mengumpulkan 60 juta untuknya. Oh sial, bagaimana orang-orang di desamu bisa begitu menyombongkan diri? Bisakah kamu membuatnya bersama? San Cheng terlihat sangat menghina. Ye Chong tersenyum, dan kemudian mengeluarkan kartu. Ini 100 juta. Saya akan memberi Anda 30 juta tambahan. Orang tua, datang ke sini dan biarkan saya memukul Anda juga. Mendengar ini, pemilik lembah Baihua. Kemarahan, oke. Anda hanya bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Hari ini, lelaki tua itu akan menjagamu, bocah gila, Gu. Saatnya merawatnya. Tampar dia sampai mati dengan satu telapak tangan dan balaskan dendam kami, San Cheng berkata di sampingnya. Pemilik lembah mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan Ye Chong. Kemudian dia membanting telapak tangan. Telapak tangan ini kuat, persis sama dengan telapak tangan yang baru saja menghancurkan batu.
bersambung.